Presiden Joko Widodo mempertimbangkan akan bergabung dengan India dan China dalam hal pembelian minyak Rusia. Opsi ini tetap akan dilakukan meski ada bayang-bayang sanksi dari negara G7 terkait kebijakan boikot komoditas Rusia yang Amerika dan Uni Eropa lakukan. Presiden menjelaskan jika hal tersebut bisa saja dilakukan apabila penjual memberikan harga yang lebih baik alias murah. Pertimbangan ini dilakukan Presiden di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan biaya energi. Rencana pembelian minyak Rusia pertama terhembus dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Sandi menjelaskan jika saat ini Indonesia mendapatkan tawaran diskon minyak mentah sebesar 30%. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia pun menyebutkan PT Pertamina sedang dalam komunikasi erat dengan pihak Rusia. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menyatakan pembelian minyak mentah Rusia rencananya akan diolah di kilang Balongan Indramayu, Jawa Barat, usai melakukan perbaikan kilang pada Mei. Dengan rampungnya perbaikan kilang Balongan itu, Pertamina lebih fleksibel menerima berbagai jenis minyak mentah untuk diolah. Pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati asumsi dasar makro dalam RAPBN 2023. Adapun yang disepakati oleh pemerintah dan Banggar DPR meliputi pertumbuhan ekonomi di 5,3% serta inflasi di 3,6%. Nilai ini lebih tinggi dari perkiraan awal dalam nota keuangan RAPBN 2023 yang berada di angka 3,3%. Selain itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati nilai tukar rupiah sebesar Rp14.800 per dolar Amerika Serikat. Kemudian, suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun yakni di angka 7,9%. Banggar dan pemerintah sebelumnya juga telah menyepakati asumsi dasar minyak mentah Indonesia atau ICP di level $90 AS per barrel. Target lifting gas bumi mencapai 1,05 hingga 1,1 juta barrel setara minyak per hari. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengisyaratkan bantuan subsidi upah atau BSU cair pada hari Senin. BSU dapat diterima pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Para penerima BSU tahap pertama dapat mengecek dana bantuan di rekening Himbara. Kemenaker telah menerima 5,09 juta data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut kemudian diverifikasi, divalidasi, dan dipadankan sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU. Nantinya akan ada 4,63 juta pekerja yang menerima BSU sebesar Rp600.000. Namun, tidak semua pekerja bergaji 3,5 juta bisa mendapatkan BSU atau BLT subsidi gaji. Adapun yang dikecualikan adalah mereka yang telah menerima PKH atau Program Keluarga Harapan, BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro, Kartu Prakerja, ASN, dan anggota TNI Polri. Bagi para pekerja yang masuk dalam ketentuan penerima BSU, dapat mengecek nama mereka langsung pada situs bsu.kemenaker.go.id. World Economic Forum atau WEF melakukan survei opini eksekutif pada Mei dan September 2021. Lebih dari 12.000 pemimpin telah menjawab survei dan mayoritas mengkhawatirkan risiko utang yang ada di Indonesia. WEF menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepada responden survei opini eksekutif tersebut sebanding dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden survei persepsi risiko global. Hasil survei opini eksekutif yang dilakukan WEF menunjukkan krisis utang dengan ekonomi terbesar dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan risiko pertama alias risiko yang banyak dikhawatirkan oleh para eksekutif di dunia terhadap Indonesia. Padahal ULN Indonesia pada kuartal 2 2022 tercatat sebesar $403 miliar AS atau 5.919,2 triliun rupiah mengalami penurunan dibandingkan posisi ULN pada kuartal sebelumnya. Begitu pula ULN swasta pada kuartal 2 2022 yang tercatat $207,1 miliar AS atau turun sedikit dari $207,4 miliar AS pada kuartal pertama 2022. Meski demikian, ekonom Indef Eko Listianto menjelaskan
jika Indonesia harus tetap mewaspadai ULN, baik pemerintah dan swasta. Terlebih, jika ULN swasta tidak dimitigasi, maka akan terjadi aspek kerentanan. Risiko selanjutnya yang dikhawatirkan eksekutif dunia terhadap ekonomi tanah air diantaranya krisis pekerjaan dan mata pencaharian, sumber daya strategis, geopolitisasi, dan kegagalan tindakan keamanan siber. Kondisi di Argentina semakin mengkhawatirkan. Inflasi diperkirakan akan mencapai 95%. Perkiraan terbaru untuk lonjakan harga konsumen adalah 4,8 poin persentase lebih tinggi dari perkiraan bulan sebelumnya. Analis memperkirakan bahwa inflasi Argentina naik 6,5% pada Agustus. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan pada 2023 negara Amerika Selatan diperkirakan akan mencapai 84% dan turun menjadi 63% pada 2024. Ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin memang tengah lama menderita inflasi tinggi yang diperparah oleh efek perang antar Ukraina dan Rusia. Peserta jajak pendapat oleh Bank Sentral Argentina juga memperkirakan rata-rata nilai tukar resmi di Argentina pada bulan Desember akan mencapai 170,11 peso per dolar Amerika Serikat.